Pertaruhkan kenapa dia mempertahankan seorang Azza untuk diberi kesempatan lagi gitu. Dia kayak yang nyariin aku setiap pagi, where is Azza gitu. Dia orang Arab kan, jadi kayak yang ya udah yang lain tuh pada nunjukin ini Azza gitu, ada kok gitu segala macam. Nah, aku tuh awalnya kayak yang ini tuh bukan untuk diri aku sendiri, tapi aku harus bertanggung jawab dengan apa yang dia kasih gitu loh. Maksudnya dengan kesempatan yang dia kasih, otomatis dia mempertaruhkan namanya juga gitu loh. Jadi namanya juga dipertaruhkan kenapa dia mempertahankan seorang Azza untuk diberi kesempatan lagi gitu loh. Jadi aku nggak mau mengecewakan itu gitu. Makanya aku benar-benar giat belajar dengan mendapatkan nilai setiap ujian itu 100 dan ngerjainnya itu cepet gitu loh, kayak yang udah paham nih ini, udah paham nih ini gitu. Jadi kayak yang baca soal isi gitu semuanya gitu. Jadi siapa yang dapat nilai 100 biasanya fotonya itu ditempel di dinding, ini nih yang dapat 100 Azza ini segala macam gitu. Nah itu beberapa kali nama aku dan foto aku ditempel di dinding gitu. Jadi kayak penyemangat kita yang lagi belajar gitu. So after exam, best of service policy and so today after exam, the best of Airbus 320 Swan and jadi setelah 10 hari aku nanya nih sama trainernya, kayak sir, aku harus ngikutin kelas ini seberapa lama ya gitu. Aku penasaran kan. Nah dia juga nggak tahu aku harus ngikutin kelas ini seberapa lama, entah sampai 2 bulan atau sampai waktu yang ditentukan oleh Mr. X yang tadi gitu loh. Soalnya dia atasannya kan, manajernya kalau nggak salah Mr. X itu. Terus setelah itu dia cari tahu, ya udah Azza katanya, nanti saya cari tahu and let you know katanya gitu. Ya udah jalanin aja. Nah terus dia informasikan ke aku kalau katanya aku cukup mengikuti kelas ini selama 10 hari aja, karena dia udah melihat perubahan dari aku, nilai aku 100 terus, dan udah melihat aku tuh benar-benar udah kembali nih, maksudnya udah Azza nih, udah fokus nih gitu. Jadi kayak yang aku disuruh stop untuk mengikuti kelas, tapi bukan cuman itu aja. Jadi setelah dari kelas itu tadi, bukan sampai di situ aja belajarnya, tapi aku harus mengikuti ujian lagi gitu. Waktu itu kan udah sepaket sama, waktu di kelas original aku itu udah sepaket sama training 2 bulan plus training top 5 gitu. Jadi kita itu kan bakalan bekerja di penerbangan yang top 5 aja. Jadi kita ada kelas tambahan top 5 training gitu. Jadi udah di top 5 pun udah sepaket kan sama kelas original top 5 pun aku harus mengulang gitu loh. Nah di top 5 itu bener-bener pelajaran yang paling detail, yang paling ribet, yang paling segala-segalanya gitu loh. Wallah banyak banget pertanyaan, banyak banget hal apa yang harus kita laluin gitu di top 5 training ini. Walaupun itu cuma 3 hari, cuman itu banyak banget materi yang harus kita pelajarin di top 5 training itu gitu loh. Jadi aku harus mengulang semua pelajaran top 5 gitu. Aku dikasih waktu itu 1 hari untuk mengulang pelajaran top 5. Setelah aku belajar semuanya tentang pelajaran yang training 2 bulan di kelas original aku ini,
Terus aku dikasih cuma 1 hari untuk belajar top 5 sendiri gitu loh. Sendiri, mengulang sendiri, karena aku semuanya aku catat waktu itu, jadi aku punya catatan semuanya gitu. Jadi aku tinggal mempelajarinya. Dan top 5 itu tuh kita sekalian praktek gitu loh, gimana harusnya bekerja di kelas yang first suite, first class, business class gitu. Terus tuh gimana caranya kita serve cockpit juga, karena nanti tugasnya adalah kita fokus di cockpit dan fokus di first class, first suite, sama business class gitu. Jadi semuanya detail, bahasanya harus gimana, terus tuh cara body language kita gimana, ini terus gimana, segala macamnya itu dipelajarin gitu loh. Nah, malamnya belajar dan aku agak flu sebentar. Maaf ya guys, aku lagi flu. Nah, waktu itu aku langsung ditelepon sama trainer top 5-nya. Jadi namanya itu Miss X. Terus ditelepon, "Aza, besok saya ada waktu jam segini, kamu datang ya," katanya. Terus ya udah, aku persiapkan diri, terus pagi-pagi datang ke sana. Walaupun belum waktunya, tapi aku datang ke sana. Terus tuh itu kayak aku ngurus apapun itu sendiri gitu loh. Biasanya kan kalau aku ada original kelas aku, biasanya ketua kelas aku yang ngurus semuanya gitu. Tapi karena ini aku sendiri, aku nggak ikut original kelas aku juga nggak menunggu mereka yang kelasnya aku ikutin 10 hari itu. Jadi between gitu loh, aku tuh di tengah-tengah gitu loh. Aku punya kelas original tapi aku nggak ikut mereka, aku punya kelas baru tapi aku nggak ikut mereka gitu. Jadi aku jalan di tengah sendiri gitu. Jadi apapun itu di kantor aku ngurus sendiri, ngurus ID sendiri, ngurus semuanya sendiri gitu loh. Jadi oke, sampailah top 5 ujian top 5 gitu, top 5 training 1 hari. Itu bukan belajar loh, itu bakalan diinterview dan ditanya-tanya gitu, karena mereka udah mempercayakan aku udah belajar gitu, udah mempersiapkan diri gitu. Jadi oh my god, jadi ekspektasi mereka aku sudah belajar, aku sudah menguasain semuanya. So dimulailah itu, kalau nggak salah itu jam 9-an ya, jam 9 pagi. Kalau nggak salah jam 9 pagi aku mulai masuk ruangan. Wah, itu masuk ruangan udah kayak interview, ya emang sih kerja gitu, buat pekerjaan gitu. Tapi dari selama aku ikut interview top 5 ini yang paling menyeramkan, karena aku sendiri. Biasanya kan kita satu kelas gitu loh, aku sendiri di ruangan yang tertutup, dingin, terus tuh dia pegang komputer, Miss X-nya pegang komputer, sedangkan aku nggak pegang apa-apa. Buku ditutup, handphone ditutup, semuanya ditutup dan fokus. Aku hanya mendengarkan dia ngomong, dia nanya aku jawab, dia nanya aku jawab. Ya Allah, itu kayak yang apa ya, kayak napas aja tuh susah buat turun gitu loh, saking takut nggak bisa jawabnya gitu loh. Karena ini tuh kesempatan yang benar-benar harus aku pergunakan dengan baik gitu. Jadi apapun yang dia tanya, misalnya gimana kalau misalnya kamu lagi di IELTS, terus ada penumpang yang minta bantuan kamu, katanya penumpang di first class minta bantuan kamu, tapi kamu lagi repot, katanya kan kamu lagi repot untuk untuk bawa makanan misalnya atau minuman segala macam, apa yang harus kamu jawab, katanya gitu. Nah di situ kayak yang kita harus jawab dengan baik, nggak bisa jawab sembarangan karena ini bukan economy class, katanya. Karena kita ini di first class, jadi kita harus benar-benar ngomongnya sopan, jadi harus benar-benar lembut gitu. Nah, jadi ada jawaban-jawaban yang khusus
diperuntukkan yang seharusnya kita gunakan di top 5 di penerbangan top 5 gitu. Jadi nggak semua kata harus sembarangan gitu. Jadi makanya kayak agak ketat banget gitu top 5 ini. Terus tuh kita dituntut untuk mengetahui nih apa yang harus kita lakukan gitu loh. Nah, kita tuh juga diharuskan untuk hangat sama penumpang. Nah, kita itu nggak ngomongnya penumpang kalau di top 5. Kita ngomongnya mereka adalah tamu kita, tapi bukan penumpang kita gitu loh. Kalau penumpang kan kayak penumpang banget gitu. Jadi kalau tamu, benar-benar kita istimewakan. Contohnya seperti itu gitu loh. Nah, jadi kita melayani mereka, melayani tamu kita itu di pesawat. Jadi seperti dari awal get ready sampai mereka keluar dari pesawat itu kita benar-benar harus kayak yang sopan santunnya, harus memberi kepuasan tersendiri kepada mereka, baik makan, minumnya, terus tuh informasi yang mereka inginkan gitu. Jadi top 5 itu sangat-sangat wow, parah sih, capek. Nah, di situ juga aku ditanyain gimana nge-serve kokpit dengan baik gitu. Terus juga banyak banget pertanyaannya yang aku aja sekarang udah kayak ya ampun gitu, aku bisa melewati hari sesulit itu gitu. Dan alhamdulillah, bayangkan di dalam ruangan itu aku kurang lebih 1 jam berapa ya, 1 jam kurang lebih 2 jam waktu itu. 1 jam berapa menit gitu, 1 jam 50 menitan gitu. Bayangin selama 1 jam lebih di dalam ruangan itu, dan aku ditanya, dia pakai komputer gitu loh, ditanyain sedetail mungkin gitu. Dan alhamdulillahnya aku bisa jawab gitu loh, walaupun aku jawabnya kayak yang ya semampu aku gitu loh. Nggak semuanya aku perfect jawabnya, enggak gitu, cuma semampu aku coba untuk jawab gitu. Kadang juga dikasih kisi-kisi ini gitu, jadi kayak yang nyambung gitu, kayak yang alhamdulillah sih gitu. Jadi setelah keluar dari ruangan top 5 training itu, aku disuruh keluar dan disuruh menemui orang kantor, itu bagian apa gitu, pokoknya ngurusin ID aku, ngurusin license segala macamnya itu aku urus sendiri, bolak-balik ruang ini, ruang itu, ruang ini segala macam. Setelah itu aku disuruh temuin Mr. X yang tadi gitu. Dan ternyata pada hari itu juga aku di graduationin, aku dilolosin, aku dilolosin gitu. Alhamdulillah banget gitu loh. Nah, aku graduation sendiri, jadi itu nggak suatu hal yang menyedihkan, karena I feel like I'm so special gitu. Kayak yang aku dihadirin sama Mr. X, aku dihadirin sama top 5 training, aku dihadirin sama itu guru aku yang tadi di kelas gitu. Terus aku dihadirin sama orang kantor gitu. Aku sendiri yang graduation gitu loh. Pada akhirnya aku dikasih sertifikat kelulusan, dikasih sertifikat license juga gitu. Dan hari itu aku lolos, alhamdulillah. Dan setelah itu aku dapat schedule untuk line check. Line check itu training terbang. Line check training terbang itu 1 kali kalau nggak salah ya. Setelah itu barulah kita dapat schedule gitu. Nah, di line check aku, training terbang aku juga aku sendiri. Teman-teman aku kan pada berkelompok. Misalnya 5 orang atau berapa orang gitu. Nah, kebetulan aku sendiri waktu itu. Tapi ternyata ada juga 1 orang lagi, dan itu cowok. Dan itu dia bukan line check training orang baru kayak aku, tapi dia udah mau naik tingkat gitu loh. Jadi 1 orang pengawas untuk aku line check, 1 orang dia ikut line check juga, tapi dia bukan orang baru seperti aku. Nah, di situ aku berdua sama dia, yang line check-in itu, yang pengawasnya itu kayak yang nanya-nanya, ngajak keliling pesawat. First flight aku di kerjaan ini itu di Abu Dhabi, Jeddah, Abu Dhabi, Jeddah. Jadi sepanjang perjalanan aku sharing sama dia, apa ya, wakil dari
kalau di Indonesia itu dibilangnya supervisor ya, kalau di Indonesia. Kalau di sini bilangnya supervisor. Jadi dia itu yang barengan aku, dia itu wakil dari supervisor gitu. So itu perjalanan aku, pengalaman aku selama training 2 bulan. Lika-likunya, lihat kan, nggak semuanya mudah gitu loh, nggak semuanya itu gampang. Jadi it's okay, karena seperti yang aku bilang di video pertama, setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Misalnya ada yang mulus, ada yang banyak kerikilnya gitu. Tapi yang membuat kita itu sama adalah kita mempunyai suatu tujuan yang sama. Tujuannya satu, walaupun misalnya yang satu banyak rintangan, yang satu tidak banyak rintangan. Cuman kan kita menuju tujuan yang sama gitu loh. Tapi tetap mau yang nggak banyak rintangan, tetap mencapai tujuan itu gitu. Yang banyak rintangan juga mencapai tujuan yang sama gitu. Jadi tidak ada yang membedakan. Yang membedakan hanyalah pengalaman masing-masing gitu loh. Jadi nothing is impossible in this world, itu benar banget. Jadi jangan pernah menyerah. Misalnya kita banyak rintangan, teman kita nggak banyak rintangan, it's okay, karena it's life gitu loh. Jadi kayak yang nothing to worry about life, karena perjalanan orang itu beda-beda gitu, ya enggak? Jadi itu tadi semua pengalaman aku dari training sampai lolos, sampai terbang. Jadi sekian sharing aku untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Satu hal yang harus kita tahu, bahwasannya tidak semua hal yang ingin kita dapatkan itu mudah untuk didapatkan. Ya walaupun sulit, ya kita harus keep going, tetap harus semangat, karena tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. So do not think to be the best, but think to do the best wherever you live. Okay? So jangan lupa subscribe, like, comment, and share. And see you on my next video. Tetap semangat, bye-bye!